إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami' At-Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah Majlis Ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita kembali hadir ta'lim kita. Kita kembali kepada kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kataba ismahu ala babin nar fulan la budda lahu min dukhulihin nar. Dalam hadis ini Nabi bersabda, apabila seseorang meninggalkan kewajiban sholatnya satu waktu sengaja, satu waktu sengaja, sadar dia nggak sholat. Kalau dia nggak tobat, kalau dia nggak istighfar, maka detik itu juga namanya ditulis oleh malaikat di pintu neraka. Apa bunyi tulisannya? Fulan la budda lahu min dukhulihin nar. Namanya si fulan, dia mesti masuk neraka melalui pintu ini. Tulis. Kau ninggalin sholat yang 5 waktu, satu waktu saja sengaja sadar. Sekarang bagaimana orang yang nggak begitu perlu sama sholat, tapi ngaku muslim? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma la tada' bina syaqiyan wala mahruma. Semua qala atadruna man syakil mahrum. Qalu ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah. Qala asy-syakil mahrum tarikus shalah li'annahu la hawwa lahu fil Islam. Maka Nabi anjurkan kita banyak berdoa, di antaranya Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jangan biarkan kami ini masuk golongan syaqiyan wala mahruma. Maka pada tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud syaqiyan wala mahruma? Nabi jawab, tarikus shalah. Jadi dalam doa minta selalu, ya Allah, janganlah sekali-kali kau jadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang rajin meninggalkan sholat. Itu kita minta. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang rajin meninggalin sholat. Kenapa kata Nabi? Karena sahabat tanya kenapa?
Kata Nabi, li'annahu la hawza bil Islam. Dia enggak punya bagian, enggak punya nasib di dalam Islam. Kalau sudah enggak punya bagian, enggak punya nasib dalam Islam, dia enggak akan kebagian doa-doa kaum muslimin untuk dirinya, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Nih, tarikus sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarikus salati ala sihhatihi la yaqbalullahu tauhidahu wala amanatahu wala sadaqatahu wala siyamahu wala syahadatahu wa qad tabarra'a Allahu minhu wal malaikatu wal mursalun. Kembali Rasulullah SAW menjelaskan lewat hadisnya, orang yang meninggalkan kewajiban sholat ala sehatihi, badannya sehat, akalnya sehat, semuanya serba sehat, tapi dia nggak sholat, Allah tidak terima tauhidnya. Maksudnya apa? Ungkapan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah tidak terima yang diucapkan. Kenapa? Percuma. Dia ngucapin tapi dia nggak sholat. Termasuk 2 kalimat syahadat. Yang paling berat ini, biasanya kan kalau mau nikah ucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau ini sudah dikatakan seperti itu, saat nikah ngucapin 2 kalimat syahadat, padahal dia orang yang nggak sholat, rajin dengerin sholat, nggak diterima ucapan kalimat syahadatnya. Jadi gimana? Kalau nggak diterima, nikahnya pun nggak dikabulkan oleh Allah, nggak main-main. Makanya dalam Al-Quran sekarang ini banyak. Alasannya apa? Alasannya jodoh. Karena teman kuliah atau teman kerja pas jatuh, jatuh hati pada pasangan yang beda agama. Karena dengan sebab cinta dan lain sebagainya, pasangan itu siap masuk Islam untuk menikah. Kan sekarang banyak terjadi kayak begitu. Boleh nggak? Kita jangan enteng-enteng aja. Islam murah banget. Padahal udah dikasih tahu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Mau masuk, ahlan wa sahlan. Maksain enggak. Maka dalam Al-Quran disebutkan bagi para wali nikah. Wali nikah itu bisa abangnya, bisa bapaknya, bisa kakeknya. Wali nikah. Ayat ini berlaku untuk mereka semua. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak gadismu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Bukan sampai mereka masuk Islam, sampai mereka beriman. Jadi gimana? Masuk Islam dulu, sholat dulu minimal 2 tahun, ngerasain puasa 2 Ramadan, bener puasanya, bener sholatnya, baru dikatakan apa tuh? Yuk minum, boleh nikahin. Makanya kan kita kecolongan mulu, nikahin non muslim, masuk Islam, udah punya anak, dibalik agamanya. Orang waktu dia ngucap 2 kalimat syahadat, dia nggak paham apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dianggap persyaratan aja. Dosa ini para wali nikah, gampang-gampangin aja. Makanya
kalau dia ninggalin sholat, dia muslim, Allah tidak terima tauhidnya. Wala amanatahu. Amanat. Dia dititipin amanat sebagai apa? Sebagai saksi nikah. Enggak diterima. Amanat sebagai saksi jual beli, enggak diterima. Termasuk amanat yang dititipkan berupa anak dan istri, seharusnya dapat ganjaran dari Allah dari nafkahnya, enggak ada. Blank. Enggak ada upah. Wala shadaqatahu. Juga sedekahnya, sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekahnya sifatnya sosial, ditolak oleh Allah semuanya. Sebab apa? Dia enggak melaksanakan salat. Wala siyamahu, puasanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wala syahadatahu, tuh persaksian, 2 kalimat syahadat ditolak. Wa qad tabarra Allahu minhu. Allah sudah lepas tangan dari dia. Artinya apa? Udah enggak masuk nominasi. Allah sudah tidak akui keislamannya. Para malaikat tidak akan lagi mau mencatat semua amal perbuatannya. Udah dikategorikan sebagai penghuni neraka jahanam yang abadi. Udah enggak dicatat lagi. Siapa lagi? Wal mursalun. Para nabi dan rasul juga sudah tidak akui lagi dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tarikus shalah, orang yang meninggalkan kewajiban salat, ala sihhatihi, dalam keadaan sehat akal pikirannya. Kan yang gugur kewajiban sholat, yang rusak akal pikiran, dia gila ya. Ataupun dia pingsan, itu yang gugur kewajibannya saat itu. Tapi kalau sakit badan, fisik yang sakit, tapi otak normal, nggak ada alasan untuk ninggalin kewajiban sholat. Sampai Allah izinkan, Rasulullah izinkan sholat dalam keadaan duduk, keadaan berbaring, keadaan terlentang, ataupun hanya mengedipkan mata saja sebagai isyarat dia sholat, masih tetap nggak boleh ditinggalkan. Nah kalau yang begitu gimana tuh? Ninggalin sholat dalam keadaan sehat. La yanzurullahu ilaihi. Allah tidak lagi akan menoleh kepadanya. Wala yuzakkihi. Juga Allah tidak akan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Walahu azabun alim. Baginya azab yang sangat pedih. Illa an yatuba wa yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala fayatubullahu alaihi. Kecuali dia tobat, kembali ke jalan Allah, dilaksanakan perintah-perintah Allah mulai dari sholat yang 5 waktu, yang tertinggal dia bayar, dia qadha. Bukan bayar pakai beras ya. Qadha. Diganti. Mau bayar pakai beras cuma diniatin sedekah aja, mudah-mudahan Allah terima. Sholatnya yang ditinggalkan, tapi yang positif harus diganti, diqadha. Kalau enggak diqadhakan oleh keluarganya. Ini yang afdal. Berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asyratun min ummati yaskhatu Allahu alaihim yaumal qiyamah wa ya'muru Allahu bihim ila an-nar.
Ada 10 orang, 10 model manusia. Kata Nabi, dari umatku yang di hari kiamat berada dalam kemurkaan Allah, serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya untuk menggiring mereka ke dalam neraka. Wujuhum idhamun bila lahmin. Muka mereka semua sudah tinggal tulang belulang saja tanpa daging. Emang kenapa? Karena Allah murka. Dia merasa malu dengan Allah. Dikasih sehat, kasih rezeki, kasih tubuh yang kekar, gagah sebagainya. Tapi dia tidak sholat, malu kepada Allah. Saking malunya, daging mukanya rontok, hanya tinggal tulang aja. Makanya orang-orang lain itu bertanya, itu siapa yang mukanya kayak begitu? Khususnya sahabat Nabi, waktu Nabi ceritain ini, mereka bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu yang mukanya nggak ada dagingnya, bolong semuanya, tinggal tulang aja? Pertama, syekhun zanin, orang tua tapi pezina, ya, tua pezina. Wa imamun dhalin, pemimpin yang sesat. Nggak usah jauh-jauh lah pemimpin yang sesat, pemimpin rumah tangga aja, anaknya nggak diperhatikan kewajiban-kewajibannya, pendidikannya, ibadahnya, semua. Istrinya begitu juga, tidak diperhatikan masalah ibadahnya, bagaimana sepak terjangnya dan lain sebagainya. Apalagi dianya sama sekali nggak pernah mau tahu tentang kondisi rumah tangganya atas orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Itu namanya imam yang sesat, pemimpin yang sesat. Lingkup kecil aja dah, kita kasih contoh rumah tangga aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau mimpin rumah tangga aja berat banget tanggung jawabnya, apalagi mimpin rakyat, mimpin umat, mimpin lingkungan, dan lain sebagainya. Ini sekarang lagi ramai pemilihan RT ya, RW, RT. Itu amanat, ya, amanat, tanggung jawab. Orang percayain, alhamdulillah, itu minallah. Orang percayain, bismillah, pegang, kalau dipercayain. Cuman jangan maksain. Nah itu lingkungan semua, karena udah diamanatkan, tanggung jawab dia. Dikasih kok uang belanjanya, ada uang belanjanya, apa lagi? Bakal tinta, bakal kertas, bakal ngopi kalau malam begadang, ada. Malah sekarang lagi digodok di DPRD, ya, di DPRD lagi digodok nih, mau dinaikin, dinaikin gajinya pak orangnya, gitu, ya. Itu amanat semua. Jangan kita jadiin apa itu ladang penghasilan untuk dunia, jadi ladang penghasilan untuk akhirat. Insya Allah dunia ngikut, gitu. Kalau nyari penghasilan sebagai ladang dunia, akhiratnya luput, nggak pernah dipikirin. Berikutnya, wa mudminu khamrin, orang yang masih saja mau mengkonsumsi minuman keras. Dulu ada orang kerjaannya mabok mulu, dan bahkan di rumahnya tuh di toples ada apa itu, kayak anak rusa gitu, anak rusa kecil,
Selalu kalau dituangin minuman, dia nggak busuk, nggak. Dituangin air minuman keras, nggak busuk dia. Itu serumnya lebih keras lagi. Jadi ditaruh umpamanya whisky di toples itu 3 botol. Dalam itu ada anak rusa yang udah mati, tapi nggak busuk. Itu udah jelas bangkai kan? Ya. Diminum. Saya tegur, saya kasih nasihat. Ente gimana sih? Masih aja demen kayak begitu. Kalau istilah umur udah asar. Asar ke maghrib deket. Ya. Apalagi gigi udah nggak ada, nyahinya pakai opak. Ya. Opak belum habis 1 udah maghrib. Entaran. Saya malah dikasih tebakan. Apa katanya? Kalau saya nggak minum, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Otak saya blank. Nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa ngurusin anak, nggak bisa ngurusin keluarga. Tapi kalau saya minum, walaupun hanya segelas 1 hari, otak saya cerah dan jernih. Saya bisa nyari nafkah, bisa ngurusin keluarga. Cobalah ente timbang katanya. Antara 2 tadi. Nggak minum, nggak ngurusin keluarga, nafkah semua. Kalau mau ngurusin keluarga semua cara baik, dia harus minum. Cakep. Saya nggak jawab. Buang-buang umur aja jawab yang kayak begitu. Biarin aja dah. Akhirnya apa? Dia minum. Minum juga tiap hari, keluarga nggak diurusin. Orang diteler mulu. Kapan ngurusin keluarga? Mabok mulu. Udah meninggal minta tasyid lagi. Yang minta siapa? Pihak keluarga. Terutama pihak keluarganya nggak punya malu. Malu ngapa? Sadar begitu. Kewajibannya apa? Nyolatin doa. Kewajiban cuma itu. Mayat ini mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Nggak usah pakai tasyid, ngerti aja kita. Sebutin lah, mending hubungin dulu orangnya, sebutin. Imam pulan, doa pulan, tasyid pulan, talqin dikubur pulan. Orang yang disuruh tasyidkan tuh, dianjurkan tasyidkan saat dia meninggal, itu ada anjuran dari Rasulullah. Apa? Apa namanya di situ? Idza ra'aitumur rajula yataraddadu ilal masjid. Jika kamu sering lihat orang ini selalu mundar-mandir ke masjid, maksudnya apa? Salat berjamaah. Sering kita lihat dia. Waktu meninggal kata Nabi, fasyhadu annahu min ahlil khair. Saksikan waktu dia meninggal dia orang baik-baik. Yang begitu. Ini kenal masjidnya. Kadang-kadang seumur-umurnya paling sekali kenal masjid. Kapan? Itu waktu mati. Gotong paling depan lagi. Mesti malu. Nggak enak. Tahu kondisi dia seperti itu, kenapa minta tasyid? Cuma nanti kalau ulama memberikan tasyid yang agak menyayat hati, jangan sakit hati. Ya. Terus terang saya udah 2 orang yang saya tasyidkan, saya tanya, kenapa? Emang saya nggak pernah lihat. Dia ada di usap apa itu mauludan kayak dah, jangan masalah sholat 5 waktu lah. Maulid kayak ada duduk gitu dengerin nasihat. Sholat 5 waktu mau kita nggak lihat. Sehingga adanya di jalanan mulu, pakai sendal jepit, kaki dekil banget. Kapan sholatnya? Meninggal minta tasyid. Saya tanya,
apakah jenazah ini min ahlil khair? Kata jamaah, khair, urusan lo, gue sih nanya, nggak nyuruh. Kalau nyuruh tanggung jawab. Nih, berat, bukan. Mestinya disuruh tasyirin orang yang rajin sholat, apalagi berjamaah, itu yang disuruh. Nah kalau yang hadir itu mentasyirkan, ya katakan khair, malaikat semua mengatakan khair, ikut. Subhanallah, beruntung banget. Itu kembali lagi sholat 5 waktu, apalagi berjamaah. Kan berjamaah ini, saya ulangi lagi, Abdullah bin Umi Maktum, muazzinnya Rasulullah. Sebelum jadi muazzin, dia nanya, ya Rasulullah, saya buta, mata saya buta. Saya nggak bisa ke masjid untuk sholat 5 waktu. Adakah rukhsah, dispensasi untuk saya yang buta? Nggak apa-apa, nggak ke masjid. Kata Nabi, iya. Tapi belum berselang beberapa menit, Nabi panggil lagi, ya Abdullah, sini. Tadi kamu nanya apa? Minta dispensasi untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena buta. Kembali Nabi tanya, adakah kau mendengar azan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, iya dengar, ajib, datang. Masalah ke masjid ini bisa pakai tongkat, bisa minta tuntun, bisa anterin cari orang, minta anterin, sebagainya. Buta tuh. Ini melek, ya, melek. Azan, orang sholat berjamaah. Nongkrong aja di situ. Pinggir jalan, duduk. Kalau lagi kerja kali iya, kerja juga enggak, duduk aja. Enggak tahu dianggap masjid ini apa halte kali ya. Nih, yang selalu harus kita sedih, kita nangis. Kenapa sih Allah nggak gerakin hati kita pengen ke masjid? Allah nggak gerakin hati kita pengen ikut sholat? Harusnya sedih, nangis. Kenapa? Itu jangan-jangan udah distempel hatinya. Ya Allah, stempel gimana? Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, insyaallah. Hatinya Allah udah stempel. Kupingnya Allah udah stempel, matanya Allah udah stempel. Dengan apa? Insyaallah, nggak peduli. Azannya azan, sholatnya sholat. Kita berangkat lagi duduk di situ, pulang masih duduk, nanya lagi. Habis sholat wajib, Nih, Allah udah tutup. Makhluknya pun Allah udah tutup. Nauzubillah. Yang paling gak enak nanti udah meninggal di masjid berdoa nih, imam berdoa, ya, tentang masalah apa? Mintain ampun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Dia udah meninggal, nggak kebagian. Yang lain dapat ampunan terangkat. Kalau yang diazab dikurangi azabnya. Kalau yang azabnya memang kecil, Allah cabut azabnya. Yang ini kagak dilewatin. Gimana rasanya? Sering saya singgung, jangan begitu. Muludan aja orang dapat berkat, kita belum, kita gerah. Iya. Orang dapat berkat, kita belum. Gerah enggak? Gerah, batok mulu. Panitia liwat-liwat aja. Karena di pangkuannya belum ada yang pada megang berkat, dia belum. Gerah aja. Entar kali. Lama-lama panitia habis. Udah dia belum dapat, nggak dapat dia. Nanti lebih dahsyat. Setelah itu dihina dia oleh para malaikat. Paduku, kata malaikat, rasain.
Ini hasil semua yang telah kamu lakukan selama hidup. Sekarang balasan Allah. Apaan balasannya? Istihza, ejekan yang diterima. Sholat. Makanya dulu tahun 78 saya masih di Mekah sampai 79, 1 tahun saya di Mekah. Warung dulu belum banyak yang, warung kecil belum banyak yang pakai apa, rolling door, belum banyak, hanya ditutupin kain putih. Apabila azan dikumandangkan, tutupin dagangannya semua, orangnya berangkat ke masjid. Sekarang udah cakep tokonya, ya, azan tutup, orangnya ada di dalam. Yang tuh doangan jalan ke masjid. Udah berubah kan? Saudi udah berubah. Nah kadang-kadang kita di dalam lagi belanja, azan, udah ya Allah, labar, keluar. Kita keluar kunci, nanti nggak keluar di dalam, tahuan mana. Makanya apa? Kena juga, pandemi kena juga. Ya. Nah kalau Masjidil Haram, kena juga pakai jarak sholat. Ka'bah dijagain jauh. Bukankah ayat sudah menjelaskan? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke situ dijamin aman. Yang jamin siapa? Allah. Bukan hansip. Ngapain ketakutan juga? Berarti gimana? Udah geser keimanannya. Merasa apa? Ketakutan yang gak karuan. Keyakinannya mulai runtuh. Tujuh 79 Masjid Haram disandra. 79 Masjid Haram disandra. Saya di sana. Setelah itu para pelajar mukimin yang nggak punya izin tinggal dimusuhin. Sampai banyaknya nggak pulang, tiap hari di masjid aja. Takut pulang. Kenapa? Kita yakin wa man dakhalahu kana amina. Ternyata benar. Polisi nggak ada yang berani masuk masjid. Dijaga di pintu luar aja. Karena imam masjid tahu, mungkin ada yang sampaikan, itu yang banyak di pojok-pojok itu semuanya adalah pelajar yang nggak punya izin tinggal. Kalau keluar ditangkap, mereka nggak berani keluar. Tapi kata yang melapor, kami sedih, mereka makan apa di masjid? Paling air zam-zam aja. Kalau ada yang bawain korma, makan korma. Terus saat itu imamnya masih Sudais, Abdurrahman As-Sudais, yang pernah datang ke sini, imam di Masjid Istiqlal. Waktu itu Sudais masih muda. Langsung imam Masjidil Haram telepon raja. Kalau yang di dalam masjid tetap ditungguin di luar, nanti subuh kami akan kunut nazilah. Nggak main-main tuh. Imam akan kunut nazilah. Minta apa? Kezoliman raja saat itu, minta agar Allah atasi. Doanya Masjidil Haram depan Ka'bah. Habis ditelepon, ukurannya nggak pakai main hari, ukuran jam, bubar tuh semua yang jaga masjid, polisi di jalanan. Takut raja. Didoain nama imam masjid. Doain apa? Didoain supaya apa? Allah kasih peringatan. Raja yang zalim nggak berani. Kenapa? Memang ayat sudah ada. Wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalam aman. Nggak ada yang bisa ganggu. Makanya nyandra itu 220 orang. Selama seminggu berhasil nyerah semua.
Setelah nyerah diapain? Karena memang hukum Islam, siapa yang bikin kegaduhan di dalam Masjidil Haram, di sisi Ka'batul Musyarrafah, Allah yang perintahkan bunuh mereka. Maka itu 220 penyandra semuanya disembelih. Bagi-bagi. Jeddah kebagian 25. Mekah 25. Riyadh 25. Bagi-bagi semua. Bagian. Nggak tahu daging korbannya kasih siapa. Habis disembelih semua. Termasuk 3 orang keponakan raja. Sembelih juga. Itu hukum Islam. Makanya akhirnya nggak ada yang berani main-main lagi urusan Masjidil Haram. Nggak ada yang main-main lagi urusan orang ibadah. Tegas di situ. Maka Allah katakan al-qisasu hayatun ya ulil albab. Dengan adanya qisas, satu kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Kenapa? Nggak ada yang berani lagi ngebunuh orang lain. Nggak ada yang berani lagi menyandra kayak begitu. Berapa ratus orang yang terbunuh tuh jamaah haji semua. Jamaah haji nggak boleh keluar di masjid. Orang musim haji kok. Tapi dia lapar keluar mau beli makanan, tembak, tep. Senjatanya otomatis semua. Itu akhirnya semuanya dipenggal batang lehernya. Cuma begitu banyak dibawa persiapan makanan termasuk kambing banyak ada di dalam lantai bawah Masjidil Haram. Bawaannya gimana? Rupanya dulu dimasukin ke apa? Ke kerenda jenazah, kurung batang. Dibawa. Setiap sholat tuh dibawa 5. Sangkanya kan mayit, sholatin aja. Dalamnya senjata, makanan, kambing. Bawa ke bawah, simpen. Tar kapan? Maghrib bawa lagi 5 jenazah lagi, sholatin lagi, turun lagi ke bawah. Nampung dia. Udah banyak, siap bergerak. Mulai detik itu sampai sekarang jenazah di Masjidil Haram nggak boleh ditutupin. Kalau yang haji, umroh, lihat jenazah nggak boleh pakai penutup ini, tutupin kain putih aja. Kelihatan di sedekap begini. Kenapa? Khawatir ditipu lagi. Sampai kayak begitu otak. Nah ini pada remaja khususnya generasi penerus, ini sholat, jaga sholat kita, ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah, dengan sholat 5 waktu. Kalau kita udah betah untuk meramaikan masjid kita sholat 5 waktu, insya Allah hati kita, iktikad kita, semangat kita nggak mudah diganggu, nggak mudah diruntuhkan, nggak mudah diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.